Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Dulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita kali ini akan membahas tentang tips memilih mesin aerasi untuk kolam bioflok. Nah, di kolam bioflok, mesin aerasi itu merupakan faktor utama untuk keberhasilan bioflok ya. Jadi hitungannya itu harus benar. Nah, cara menentukan mesin aerasi di kolam bioflok itu rumusnya kurang lebih volume air kolam dikalikan 10 sampai dengan 20 LPM atau liter per menit untuk kekuatan mesin yang kita gunakan. Nah, kalau kawan-kawan bertanya mengapa ini saya sebut bioflok versi Bang Dulo, karena bioflok pada umumnya itu menggunakan rumusan minimal aerasi itu untuk 1 meter kubik itu 30 liter per menit atau 30 LPM. Sementara saya itu hanya menggunakan 10 sampai dengan 20 LPM. Jadi ada perbedaan ya, serta cara prosesnya juga agak sedikit berbeda dibanding bioflok pada umumnya. Dan mudah-mudahan masih berjalan sampai sekarang ya, makanya saya berani menyebutnya bioflok versi Bang Dulo. Nah, dulu ketika memulai bioflok ya, saya itu menggunakan 10 liter per menit. Nah, seperti kolam yang lagi saya videokan ini masih menggunakan 10 LPM ya. 10 LPM itu artinya 10 liter per menit untuk setiap meter kubik airnya. Dan ini merupakan aerasi minimal menurut saya agar kalian itu bisa berproduksi atau bisa lancar ya, nggak ada masalah di sistem biofloknya. Untuk pemilihan mesin dengan kekuatan minimal 10 liter per menit untuk 1 meter kubiknya itu kita menggunakan aerator rumahan ya. Saya menyebutnya aerator rumahan karena bentuk dan modelnya juga kecil, serta cara penginstalannya pun gak rumit ya. Contoh-contohnya seperti merek-mereknya itu bisa Resun LP100, bisa HB100, bisa Jebo seperti yang kalian lihat, bisa Boyu. Tergantung kekuatan yang kalian butuhkan. Jadi di setiap kotak mesin itu ada tertulis kekuatan berapa dia outputnya. Itu yang kalian sesuaikan. Contoh kalau hasil volume kolam kalian itu 14 meter kubik, maka kalian butuh itu kurang lebih 140 liter per menit untuk output mesinnya. Jadi di setiap kemasan pasti ada tulisannya. Kalian tinggal sesuaikan dan hitung sendiri, jangan sampai di bawah output yang dikeluarkan mesin, karena nanti hasilnya nggak bagus ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan 10 LPM itu juga punya alasan sendiri ya. Buat kawan-kawan yang kolamnya masih tidak banyak, tentunya sangat susah kalau membeli mesin yang di 20 LPM, karena kondisinya kan pasti mesinnya besar. Namun jika kawan-kawan itu sudah memiliki banyak kolam ya, contoh total volume kolamnya itu sudah mencapai 50 meter kubik, itu saran saya kalian sudah bisa menggunakan dengan kekuatan maksimal ya, pakai yang 20 liter per menit dengan menggunakan mesin-mesin yang memang berkapasitas arus itu 750 watt ke atas ya. Seperti ini ada ring blower contohnya yang sudah kita custom ya, karena kalau ring blower ini kan agak susah untuk mengangkat di atas 80 cm tinggi airnya. Terus ada rod blower Golden Tech seperti yang ini, yang juga bisa kalian miliki kalau misalnya kalian itu sudah banyak kolamnya ya. Jadi dengan menggunakan mesin-mesin besar ini kita bisa mengupgrade kekuatan mesin kita itu ke maksimal ya. 1 meter kubik itu kalian bisa gunakan 20 liter per menit. Tapi jangan lebih ya, karena dari segi cost benefitnya ya, kalau kita hitung dengan metode bisnis yang aman itu di 20 liter per menit kalau untuk kapasitas arusnya. Kalau kalian gunakan di atas itu seperti bioflok pada umumnya yang menggunakan 30 liter per menit, saya yakin itu untungnya semakin sedikit ya. Jadi memang itu juga yang menjadi alasan saya itu tidak menggunakan di atas 20 liter per menit, tapi hanya menggunakan mesin dengan batasan 20 liter per menit maksimal untuk 1 meter kubik ya. Sekalipun saya menggunakan rod blower Golden Tech GT050 saat ini, itu semuanya masih saya setel maksimal di 20 LPM untuk ikan besar, dan tentunya masih 10 LPM untuk ikan-ikan kecil ya. Nah, sekarang saya akan coba berbagi tips buat kawan-kawan yang masih pemula ya, yang masih memiliki kolam di belakang rumahnya ada sedikit ya, cuma 4D3 atau 2D4 atau bahkan 1 kolam, dan masih menggunakan aerator rumahan dengan kondisi 10 liter per menit untuk setiap meter kubiknya. Maka ada hal-hal yang harus kalian perhatikan supaya tetap aman dan berjalan lancar ya sampai panen. Yang pertama harus diperhatikan itu adalah kita berusaha untuk menghilangkan sintasan ya, atau berusaha memaksimalkan mesin yang kita gunakan. Jadi salah satu upaya untuk memaksimalkan mesin yang kita gunakan itu adalah dengan cara meletakkan sedekat mungkin mesin dengan kolam ya.
sehingga tidak terlalu jauh jaraknya dari mesin aerasi ke kolam. Terus tidak usah menggunakan tabung kalau memang mesinnya itu hanya digunakan untuk satu kolam, karena tabung itu tidak menambah oksigen ya, itu hanya membagi oksigen menjadi merata ke beberapa kolam. Jadi jika menggunakan satu mesin untuk satu kolam, saran saya itu jangan menggunakan tabung supaya tekanannya semakin kuat. Terus gunakan perlengkapan yang sesuai dengan kekuatan mesin. Nah, ini yang sering salah ya. Contoh, teman-teman masih menggunakan Resun LP100 atau Amara HB100 atau mesin-mesin yang blower rumahan yang 140 liter per menit ke atas. Ada teman-teman yang menggunakan seperti diffuser, Uniring, ya macam-macam ya. Terus menggunakan pemipaan PVC setengah inci ke dalam kolam. Itu justru tanpa kalian sadari banyak mengurangi kekuatan oksigen untuk masuk ke kolam. Jadi itu kalau saya bilang sih ibaratnya kalau misalnya kalian menggunakan mesin yang aerator rumahan, maka gunakan sesuai dengan spesifikasinya. Jadi kalian cukup menggunakan selang yang memang khusus untuk selang oksigennya. Jadi nggak usah ditingkatin ke pipa-pipa ya, itu justru makin tidak maksimal oksigennya. Nah, contohnya kalian bisa lihat kolam kayak yang ini ya. Saya dekatkan mesinnya sedekat mungkin ke dekat kolam, terus hanya menggunakan selang 3/4 ya. Terus masuk cabang 12, terus selang-selang kecil dan batu aerasi 5 cm di ujung-ujungnya. Jadi memang sesuai dengan kekuatan mesinnya. Nah, kalaupun contohnya kalian mau menggunakan Uniring di ujungnya, kalian tinggal cari Uniring yang paling kecil ya, yang 10/16 maksimal. Itu juga sudah, menurut saya jangan semuanya, cukup beberapa titik saja, sehingga memang kekuatan semburan oksigen masuk ke kolam itu maksimal. Jadi saran saya buat kawan-kawan yang masih menggunakan aerator rumahan, gak usah ikut-ikutan ya. Kalau kalian lihat cantik, tidak ribet ya, terus agak sedikit rapi kalau menggunakan pipa, lantas kalian paksakan ya, terus menggunakan Uniring yang lagi tren atau menggunakan diffuser kalian paksakan, ya hasilnya bakal nggak maksimal ya. Nah, tips yang kedua untuk kawan-kawan yang menggunakan mesin rumahan ya dengan 10 LPM, di dalam sistem pemeliharaannya ada hal-hal juga yang harus kalian perhatikan. Contoh, kepekatan vlog itu kita batasi maksimal di 25 ml per liter. Jadi tidak akan boleh lebih dari situ. Kalau kalian menggunakan di atas itu, di atas 25 ml, itu pasti cenderung ikannya mogok makan, bahkan timbul kematian. Jadi kalian harus bisa setel gimana caranya supaya kepekatan vlog di kolam kalian itu tetap berada di 25 ml per liter maksimal. Kalau saya itu idealnya antara 18 sampai 20 itu sudah bagus sebenarnya ya. Nggak akan ada terjadi pembuangan kotoran, tidak akan terjadi kematian, terus ikannya juga tetap agresif. Nah, untuk merawat vlog tetap berada di bawah 25 ml, ada beberapa cara yang harus kalian lakukan. Contoh, pemberian pakan itu juga dibatasi tidak boleh lebih dari 3%. Idealnya itu 2% sampai 3% saja. Jadi kalau kalian paksakan di atas 3%, itu pasti sudah nggak akan bagus ya. Karena jumlah kotoran akan semakin banyak di kolam, terus mesin juga tidak terlalu kuat. Akibatnya banyak endapan yang tidak bisa diolah oleh bakteri pembentuk vlog untuk menjadi vlog. Jadi memang kuncinya gimana caranya pakan yang masuk ke kolam itu pun, kalau saya rata-rata di 2% ya. Kalau untuk yang menggunakan 10 LPM, 3% itu hanya satu kali saja. Dan sistem pemberian pakannya yang saya gunakan itu adalah 1 kali dalam 1 hari. Jadi tidak ada pakan 2 kali di sini, dan tetap menggunakan metode sistem berpuasa ikannya ya. 1 kali 1 minggu itu tetap puasa untuk menjaga vlog di angka 25 ml ke bawah. Nah, kawan-kawan bisa lihat hasil dari biovlog dengan 10 LPM yang saya miliki ya. Itu sudah banyak video panennya sebenarnya. Kalian bisa cek di video series pun, biovlog video series yang ada di channel saya ini, itu semuanya menggunakan 10 LPM. Jadi nggak usah ragu, itu nggak bisa, itu pasti bisa. Hanya butuh beberapa tips yang memang harus kalian buat di dalam kolamnya. Kalau nggak nanti akan terjadi masalah ya. Nah, kalau saya bisa sampaikan ke kalian, jika kalian itu sudah mahir di 10 LPM, maka ketika kalian akan mengupgrade kolam kalian seiring dengan semakin banyak seperti saya, terus menggunakan rod blower, itu sudah pasti lebih gampang dan otomatis akan lebih sedikit masalahnya, karena pengolahan di kualitas air kolam pun sudah kalian jalani ketika aerasi itu masih 10 LPM. Jadi logikanya, kalau yang 10 LPM aja kita bisa panen dengan baik, tentunya di 20 LPM itu kita akan pasti lebih maksimal ya.
Terus saya juga mau sampaikan kalau misalnya kawan-kawan masih menggunakan aerator rumahan ya, kalian juga harus sadari bahwa perawatan untuk equipment atau perlengkapan di aerator rumahan ini juga harus rutin kalian lakukan. Sebenarnya kalau perawatan ini di semua mesin yang digunakan juga harus rutin kita lakukan ya. Yang paling utama itu adalah peletakan titik-titik aerasi dan membersihkan batu-batu aerasi itu secara berkala untuk memastikan kualitas oksigen atau semburan oksigen itu sesuai dengan output yang kita harapkan. Jadi memang terkadang kalau kawan-kawan yang menggunakan aerator rumahan, kalian pasti pernah rasakan awal-awal dibeli mesinnya itu sangat kuat ya, sangat kencang. Tapi lama-kelamaan jadi seperti semakin kecil oksigennya. Itu bisa diakibatkan selang yang digunakan mungkin sudah kotor atau batu aerasinya jorok sehingga harus dibersihkan. Terus ada beberapa hal yang mungkin salah di mesinnya sehingga harus diservis dan dibersihkan ya. Dan itu yang harus kalian lakukan sebenarnya. Jadi kan banyak kawan-kawan itu membiarkan sampai panen, akibatnya ya tidak maksimal hasilnya. Nah, selanjutnya kita bahas pertanyaan yang paling sering muncul ya ke saya ya. Karena kan dulu saya menggunakan aerator rumahan, terus berubah saya ganti menjadi root blower Golden Tech seiring dengan kolam di sekitar rumah saya juga sudah banyak ya, hampir 40-an kolam. Jadi banyak teman-teman yang berkata, Bang Gulu, apa sih perbedaannya antara 10 LPM dan 20 LPM ya setelah saya jalani? Apakah semakin cepat panen? Terus apakah semakin bagus ikannya? Apakah bobotnya semakin maksimal? Terus apakah jumlah padat tebar yang semakin banyak? Pertanyaan-pertanyaan itu paling sering muncul ya. Terus paling sering ditanyakan ke saya itu di via Instagram. Nah, saat ini akan saya jawab satu-satu ya. Untuk jumlah padat tebar, kalau saya itu menggunakan aerator rumahan itu juga tebarnya 120 ekor per meter. Hanya karena saya maksimal sekarang mau meningkatkan bobot ikan itu panen di atas 300 gram. Jadi ketika dia sudah disortir pertama di panen parsial ya, itu nanti akan saya kurangi jadi 80 ekor per meter supaya dia itu bisa ngejar ke 400 gram. Jadi padat tebar maksimalnya kalau di 100 ekor sampai 120 ekor itu cuma di 250 gram. Itu angka amannya untuk panennya. Nah, untuk ketika saya menggunakan root blower dengan kapasitas untuk ikan besar itu saya kencangin ke 20 liter per menit, itu saya bisa sampai saat ini ada yang hampir 600 gram satu kolam ya, bahkan 500 gram. Paling kecil 500 gram lah, ada kolam yang seperti itu. Dominan 500 gram itu masih belum saya panen sampai sekarang ya, sudah usia 6 bulan, tapi saya tidak panen. Karena saya mau membuktikan apakah dengan menggunakan aerator maksimal 20 liter per menit itu saya bisa panen lebih banyak dibandingkan menggunakan aerator rumahan. Jadi saya pengen minimal 2 kali lipat. Nah, untuk yang baru tebar dengan menggunakan sistem root blower ini saya tetap maksimal di 120 ekor per meter ya. Tidak saya naikin jadi 150 atau naikin jadi 200 atau bahkan 400. Saya itu hanya maksimal di 150 ekor, itu juga dengan kondisi 20 LPM. Nah, selanjutnya untuk jangka waktu panen. Di aerator rumahan itu saya biasanya panen itu di 6 bulan ya. Dan mudah-mudahan setelah menggunakan 20 LPM itu bisa panen di 4,5 sampai 5 bulan. Dan tentunya saya nggak juga mau panen cepat, karena selalu saya sampaikan di video-video saya bahwa panen itu harus pada saat high season ya, untuk panen besarnya. Jadi kita juga harus pahami pasar ya. Ketika kebutuhan ikan itu semakin meningkat ya, karena ikannya payah di pasaran, disitulah kita panen. Kalau saya begitu ya. Dan dalam menunggu proses itu tentunya bisa jadi budidaya yang saya lakukan itu 8 sampai 10 bulan untuk mengejar ke 1 kilogram. Tapi nggak apa-apa ya, karena nanti hasilnya menurut saya itu juga lebih maksimal. Apa nggak rugi gitu ya, FCR-nya nanti akan membengkak. Karena saya menggunakan pakan murah dengan metode pembibisan yang saya lakukan ya, terus menggunakan obat-obatan yang saya racik sendiri untuk bisa menekan FCR, terus meningkatkan protein pakan dengan kondisi yang saya lakukan, ya mudah-mudahan aman-aman aja sampai sekarang. Buktinya kita terus menambah kolam ya, itu berarti kan kita masih ada untung untuk terus mempertahankan bisnis kita ini tetap berjalan dan menggaji karyawan yang ada di sini. Nah, ketika ditanyakan kepada saya ya, apakah ada perbedaan ya, atau kelebihan atau keunggulan lah ya dari budidaya yang saya lakukan setelah menggunakan root blower Golden Tech GT Kutong 50 dari Bang Delva ya, dari PT Bumi Wirasta. Yang saya rasakan pertama itu adalah kalau dulu di 10 LPM ikan-ikan besar itu kan saya buat padat tebarnya cukup 80 ekor per meter ya, untuk ngejar ke 300-400 gram. Nah, setelah menggunakan mesin ini, karena saya punya kapasitas
output oksigen yang lebih banyak yang bisa saya gunakan atau saya maksimalkan ke kolam, itu untuk kolam-kolam ikan besar tetap saya padatkan 100-120 ekor per meter dengan kekuatan aerasi itu 20 liter per menit ya, 20 lpm. Dan kondisi inilah yang tidak saya dapatkan di 10 lpm ya. Nah, sepertinya kalau saya ceritain lebih banyak atau lebih panjang ya, sedetail-detailnya bisa jadi ini videonya bisa sampai 30 menitan bahkan berseri-seri ya. Mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya ya, atau melalui pelatihan biovlog yang saya lakukan, atau kalian bisa ikutin member atau join langganan kita ya untuk mendapatkan video-video khusus yang memang secara detail dan berdurasi panjang ya, untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan budidaya ikan nila. Nah, buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, saya sampaikan ya berulang-ulang, jangan lupa subscribe channel ini kalau belum subscribe ya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya kalian bisa dapat notifikasi ketika video-video baru saya update. Dan terus buat yang ingin serius di budidaya ikan nila, terus mau dipandu budidayanya atau mau konsultasi via WA, kalian tinggal tekan tombol join yang ada di sebelah subscriber saya, tombol langganan. Kalian disesuaikan dengan keinginan kalian ya, kemampuan kalian. Dan terus juga kalau misalnya kalian menganggap bahwa video ini sangat bermanfaat buat kalian, kalian bisa tekan tombol yang ada tombol terima kasih ya untuk support channel ini terus berjalan. Nah, terakhir saya juga katakan buat kawan-kawan yang sudah berlangganan, terima kasih banyak ya. Jangan lupa kalian konfirmasi kembali member langganan kalian itu melalui Instagram @channel_banggulo, Instagram saya, untuk mendapatkan fasilitas langganan yang memang kalian butuhkan ya, atau kalian pilih ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Tetap semangat ya. Saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.